Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sebuah peristiwa penting, yaitu kebakaran hutan Avolua. Tapi kita nggak akan berhenti di laporannya aja ya. Kita akan menjadikan kasus ini sebagai sebuah studi kasus untuk memahami gimana sih sebuah ekosistem bisa sakit dan apa aja gejalanya. Coba deh pikirin, kalau ada berita soal hutan terbakar, pertanyaan pertama yang paling sering muncul apa? Pasti, berapa hektar yang hilang kan? Ya, angka itu memang gampang dipahami. Tapi, apa itu udah mencakup keseluruhan ceritanya? Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan geser sedikit fokusnya. Coba bayangkan kita ini seorang dokter. Dokternya nggak cuma ngukur seberapa luas luka bakarnya, tapi langsung memeriksa kesehatan semua organ vital pasiennya. Nah, itulah yang mau kita lakukan di sini. Kita akan bertanya, apa sih implikasi kebakaran ini bagi kesehatan seluruh ekosistem? Pertanyaan inilah yang akan jadi pemandu kita. Oke, biar pembahasannya terstruktur, ini dia alur kita. Pertama, kita lihat dulu fakta-fakta insiden Avolua. Lalu kita dalami penyebab dan tantangannya. Setelah itu, kita lihat dampaknya yang ternyata luas banget. Terus, kita belajar cara mendiagnosis kesehatan hutan. Dan yang terakhir, tentu saja, pelajaran penting apa yang bisa kita ambil dari kasus ini. Oke, yuk kita mulai dari awal. Kita pahami dulu fakta-fakta dasar dari kasus kebakaran di Avolua. Lihat lini masa ini penting banget karena ini menunjukkan kalau kejadiannya tuh bukan cuma sehari selesai. Api pertama dilaporkan tanggal 1 Februari, tapi itu baru permulaan loh. Di hari-hari berikutnya apinya bukannya padam, malah menyebar jadi puluhan titik baru. Ini bukan lagi sekedar kebakaran biasa, ini udah jadi krisis yang berkelanjutan. Dan seberapa parah dampaknya? Jawabannya ratusan hektare. Biar kebayang, itu luasnya sama kayak ratusan lapangan bola digabungin. Dan yang kena bukan cuma hutan ya, tapi juga lahan pertanian milik warga. Jadi jejak kerusakannya itu, wah luas banget. Sekarang, pertanyaannya kok bisa sampai separah itu? Apa sih pemicunya dan kenapa susah banget dipadamkan? Nah, ceritanya ternyata cukup kompleks. Slide ini menunjukkan resep bencananya dengan sangat jelas. Di satu sisi ada pemicu dari aktivitas manusia, pembukaan lahan. Ini ibarat percikan apinya. Nah, di sisi lain, alam menyediakan bahan bakarnya, lahan yang kering kerontang dan angin kencang yang siap menyebarkan api. Mungkin kalau cuma salah satu faktor, nggak akan separah ini. Tapi kombinasi keduanya menciptakan badai api yang sulit dikendalikan. Nah, ini poin yang krusial banget. Masalahnya bukan cuma apinya yang cepat menyebar, tapi tim pemadam di lapangan juga menghadapi tantangan yang luar biasa. Medannya curam, susah dijangkau, sumber air buat memadamkan api juga terbatas. Dan lagi, mereka kebanyakan hanya mengandalkan peralatan manual. Jadi kebayangkan ini pertarungan yang sangat tidak seimbang. Oke, kita sudah tahu penyebabnya. Sekarang, mari kita perluas pandangan kita. Dampak kebakaran ini jauh melampaui pohon-pohon yang hangus. Ada efek berantai yang terasa di berbagai aspek kehidupan. Grafik ini menceritakan kisah yang penting. Kerusakan ekologis memang yang terbesar ya, hampir separuhnya. Tapi lihat deh, lebih dari sepertiga dampaknya adalah sosioekonomi, dan sisanya adalah resiko kesehatan. Ini bukti nyata kalau hutan sakit, manusia di sekitarnya juga pasti ikut merasakan dampaknya. Ekonomi lokal terganggu, kesehatan masyarakat pun terancam. Semuanya saling terhubung. Biar dampak ekonominya lebih terasa nyata, coba bayangkan. Kebun-kebun durian, kelapa, dan coklat yang jadi tumpuan hidup masyarakat di sana, semuanya hangus. Ini bukan hanya kerugian aset, tapi kehilangan mata pencaharian yang benar-benar melumpuhkan ekonomi lokal. Sekarang kita sampai pada inti analisis kita. Kita akan beralih dari apa yang bisa kita lihat dengan mata telanjang ke apa yang diukur oleh para ilmuwan untuk benar-benar memahami kondisi hutan. Konsep kuncinya di sini adalah indikator kesehatan hutan. Jadi ini bukan hanya tentang ada atau tidaknya pohon, tetapi tentang seberapa baik seluruh sistem itu berfungsi. Mirip seperti dokter yang memeriksa tanda-tanda vital pada pasien untuk tahu kondisi kesehatannya secara keseluruhan. Tabel ini seperti hasil rekam medis hutan Avolua. Kerusakannya ternyata lebih dalam dari sekedar pohon yang tumbang. Jaringan di dalam pohon rusak, tanahnya kehilangan sistem kekebalannya karena mikroba-mikroba baiknya mati. Tapi coba lihat poin terakhir, resiliensi ekosistem menurun. Nah ini yang paling berbahaya. Artinya hutan ini kehilangan kemampuannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Luka kecil di masa depan bisa menjadi infeksi yang fatal. Baik, mari kita rangkum semua informasi ini. Pelajaran terpenting dari kasus Avolua bukanlah tentang satu penyebab tunggal, melainkan tentang bagaimana berbagai gangguan ini saling berinteraksi satu sama lain.
Slide ini memvisualisasikan reaksi berantai tersebut dengan sangat baik. Dimulai dari aksi manusia yang seolah-olah membuka luka di hutan. Kemudian kondisi alam memperburuk luka itu, melemahkan pohon-pohon yang tersisa. Akhirnya, pohon yang sudah stres ini menjadi sasaran empuk bagi hama dan penyakit. Jadi, satu gangguan memicu gangguan lainnya. Dan kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Memahami kesehatan hutan itu artinya memahami bagaimana berbagai tekanan, baik dari manusia, alam, maupun biologis, saling memperkuat satu sama lain. Kuncinya adalah interaksi. Ini membawa kita pada pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Kalau kita sudah paham kasus Avolua ini sebagai sebuah sistem yang saling terkait, bagaimana pemahaman ini bisa membantu kita mencegah bencana serupa di masa depan? Gimana kita bisa mengubah cara pandang kita dari yang sekedar menjadi pemadam kebakaran menjadi dokter ekosistem? Ini bukan lagi hanya tentang menghentikan api, tapi tentang membangun kembali sistem kekebalan hutan kita. Nah, sebagai mahasiswa dan calon pemimpin masa depan, di mana Anda akan memfokuskan energi Anda untuk mencegah Avolua berikutnya? Terima kasih.